Selamat pagi, Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan pemrograman. Perkenankan kami memulai presentasi hari ini dengan memaparkan proyek yang telah kami buat, yaitu sebuah permainan sederhana bernama Hangman Game. Proyek ini merupakan hasil kerja sama dua orang, yaitu saya sendiri, Jo Angelina dengan NPM 244242, dan rekan saya Irfan Aspari dengan NPM 244240. Sebelum masuk ke penjelasan teknis mengenai program yang kami buat, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu game Hangman. Game Hangman, atau dikenal juga sebagai orang gantung, adalah permainan klasik di mana pemain harus menebak sebuah kata rahasia huruf demi huruf. Jika tebakan benar, huruf tersebut akan terbuka. Namun jika salah, maka karakter orang akan tergambar bagian per bagian. Jika semua bagian tubuh tergambar, biasanya terdiri dari 6 bagian: kepala, badan, tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri, maka pemain dinyatakan kalah. Sebaliknya, jika seluruh huruf berhasil ditebak sebelum gambar lengkap, pemain menang. Di sini saya akan menjelaskan penjabaran program dalam game Hangman. Yang pertama itu def pilih kata. Pada poin pertama, bagian program def pilih kata merupakan fungsi yang digunakan untuk memilih satu kata secara acak dari daftar kata-kata yang telah disiapkan di dalam program. Fungsi ini dibuat menggunakan def yang merupakan sintaks Python untuk mendefinisikan fungsi. Di dalam fungsi tersebut terdapat variabel daftar kata yang berisi beberapa kata-kata bertema teknologi atau komputer seperti Python atau komputer pemrograman dan sebagainya. Kata-kata ini akan menjadi kata rahasia yang harus ditebak oleh pemain. Kemudian, fungsi random choice daftar kata digunakan untuk mengambil satu kata secara acak di daftar tersebut. Pemanggilan fungsi ini nantinya akan membuat setiap permainan memiliki tantangan yang berbeda-beda karena kata yang ditebak bisa dirubah setiap kali permainan dimulai. Fungsi ini adalah fondasi utama dari permainan karena tanpa kata yang dipilih secara acak, maka game tidak bisa dijalankan dengan variasi. Dalam poin kedua ini dijelaskan bahwa terdapat bagian penting dari program yang menggunakan fungsi input dalam kurung, yaitu tebakan sama dengan input, buka kurung, petik, tebak sebuah huruf, titik 2, petik, tutup kurung, titik, lower, tanda kurung. Input pertama digunakan untuk meminta pemain memasukkan satu huruf sebagai tebakan terhadap kata rahasia perintah lower dalam kurung. Berfungsi untuk memastikan bahwa huruf yang dimasukkan selalu dalam bentuk huruf kecil, sehingga tidak akan terjadi kesalahan saat mencocokkan huruf dengan kata yang disimpan di dalam program. Pada poin 3 yaitu ada pengkondisian menang atau kalah. Pada poin ini dijelaskan bahwa program menggunakan dua kondisi if untuk mengecek apakah pemain menang atau kalah. Pertama adalah if tanda petik not in kata underscore tertebak titik 2, yang artinya program akan memeriksa apakah masih ada karakter garis bawah tanda kurung dalam list kata underscore tertebak. Jika tidak ada, berarti pemain telah berhasil menebak semua huruf yang benar dari kata rahasia. Maka program akan menampilkan pesan kemenangan dan keluar dari perulangan. Kedua adalah if percobaan underscore salah
sama dengan max underscore percobaan underscore salah titik 2, yaitu kondisi ketika jumlah salah satu tebakan sudah mencapai batas maksimal biasanya 6 kali. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menampilkan pesan bahwa pemain kalah dan menampilkan gambar hangman penuh. Kedua, kondisi ini sangat penting karena berfungsi untuk menentukan akhir dari permainan, baik karena hasil menebak semua huruf atau karena kehabisan kesempatan. Lalu, pada poin keempat, terdapat perulangan while true, yang merupakan inti dari jalannya permainan ini. Selama belum ada kondisi break, maka program akan terus berjalan di dalam perulangan ini. Setiap literasi di dalam while akan menjalankan beberapa fungsi, seperti menampilkan bentuk hangman yang sesuai dengan jumlah kesalahan, lalu menampilkan kata dengan huruf-huruf yang sudah berhasil ditebak, lalu menampilkan huruf-huruf yang sudah pernah dicoba, dan juga menerima input dari pemain untuk melakukan tebakan huruf baru. Perulangan ini juga menjadi tempat di mana semua kondisi if dijalankan untuk mengecek apakah pemain menang ataupun kalah. Dengan kata lain, blok L ini mengontrol jalannya permainan secara menyeluruh sampai permainan benar-benar selesai. Lalu ada poin yang kelima, yang terakhir, yaitu if dan else. Pada permainan, terdapat 5 kondisi if dan 1 kondisi blok else yang menangani berbagai logika permainan. If lamb dalam kurung tebakan tanda seru sama dengan 1 or not tebakan isal pak buka kurung tutup kurung titik 2 digunakan untuk memastikan input dari pemain hanya berupa 1 huruf dan bukan angka ataupun simbol. Jika input tidak valid, maka pemain akan diminta untuk mengulangi. Lalu if tebakan in huruf garis bawah sudah garis bawah dicoba titik 2 digunakan untuk mengecek apakah huruf sudah pernah ditebak sebelumnya. Jika iya, pemain diminta untuk mencoba huruf lain. Setelah itu, huruf yang belum pernah ditebak akan disimpan menggunakan huruf garis bawah sudah garis bawah dicoba titik append tutup buka kurung tebakan tutup kurung. Kemudian, if tebakan in kata garis bawah rahasia titik 2 akan mengecek apakah huruf tersebut ada dalam kata rahasia. Jika iya, maka semua huruf yang cocok akan dimasukkan ke dalam list kata garis bawah tertebak. Kalau tebakan salah, maka program akan masuk ke blok else yang akan menampilkan pesan kesalahan dan menambahkan jumlah percobaan garis bawah salah sebanyak 1. Semua kondisi ini dibuat agar program bisa menangani semua kemungkinan input dari pemain secara tepat dan memberikan respon yang sesuai dengan tindakan pemain. Kesimpulannya, pada program game Hangman dapat disimpulkan bahwa program yang digunakan memanfaatkan dasar-dasar pemrograman Python, seperti penggunaan fungsi, def, list perulangan while, percabangan, if else, serta input dalam pengguna. Program ini dirancang untuk melakukan proses pemilihan kata secara acak, menerima tebakan huruf dari pemain, dan menampilkan progres permainan termasuk jumlah kesalahan melalui ilustrasi visual Hangman. Program yang dilampirkan mampu membuat suatu game interaktif yang dapat dimainkan di terminal ataupun konsol Python dengan logika yang sederhana namun fungsional. Game ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menunjukkan bagaimana logika pemrograman bisa digunakan untuk membangun sebuah sistem permainan berbasis teks.